Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam birokrasi. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa berjumpa lagi. Kali ini saya akan mengupas seputar birokrasi yang ada di Kabupaten Cirebon dan isu yang hangat tetap pada posisi jabatan sekretaris daerah Kabupaten Cirebon, di mana proses seleksi melalui panitia seleksi jabatan tinggi pertama sekretaris daerah adalah Pansel sudah mengajukan 3 nama pejabat yang layak untuk dilantik sebagai sekda. Ketiga nama tersebut adalah yang pertama Bapak Dr. Haji Ilmi Rifai MPD, yang kedua Bapak Iwan Ridwan Esos MSI, dan yang ketiga Bapak Ian Ediana MM MSI. Ketiga nama pejabat ini diajukan ke Bupati untuk nantinya Bupati Imron memilih satu dari 3 pejabat ini. Jadi secara aturan memang tugas Pansel sudah selesai. Pansel menyerahkan kepada Bupati sebagai pejabat pembina kepegawaian. Bupati akan menentukan satu nama untuk ditetapkan sebagai sekda dan akan dilantik menggantikan Dr. Andes Haji Rahmat Sutrisno, dan yang sekarang dijabat oleh pejabat sekda Bapak Haji Hendra Ndirmala. 3 nama ini sudah masuk dalam skenario awal ya menurut saya. Pak Hilmi, Pak Ian, Pak Iwan ini nama-nama yang sudah dikunci dari awal sebenarnya. Maka tidak heran, dan saya tetap berpikiran siapa putra mahkota dari posisi sekda ini, yang tidak lain dan tidak bukan adalah Pak Dr. Haji Ilmi Rifai. Saya haikul yakin ya, saya pastikan bahwa Pak Hilmi ini nanti akan dilantik sebagai sekda. Wallahu alam, tapi coba aja lihat nanti. Tapi saya berpikiran, dan mungkin sebagian birokrat ya yang ada di Kabupaten Cirebon maupun ASN yang ada di Kabupaten Cirebon pasti memprediksikan Bapak Dr. Haji Ilmi Rifai MPD ini yang akan dilantik oleh Pak Imron sebagai sekretaris daerah. Lantas yang jadi pertanyaan, seperti apa nanti kalau Pak Hilmi ini dilantik sebagai sekda? Gambarannya seperti apa begitu kan? Apakah memang baik-baik saja nanti Pak Hilmi ini ketika menduduki jabatan sebagai sekda? Saya ada 3 catatan yang minimal. Menurut saya ada 3 catatan. Ini prediksi atau analisa ini bisa benar, mungkin juga keliru begitu kan. Jadi tidak bisa dijadikan patokan, tapi ini hasil analisa kasar saya begitu kan. Yang pertama, menurut saya ini saya sudah saring-saring ini, minimal ada 3 catatan seperti apa bayangannya nanti ketika Pak Hilmi menjabat sebagai sekretaris daerah gitu. Yang pertama, Pak Hilmi ini pejabat yang bukan pribumi Cirebon. Sebenarnya tidak ada yang namanya pejabat pribumi, pejabat non pribumi, itu tidak sebenarnya tidak ada pembatasan atau perbedaan itu. Tapi di kenyataannya masih ada yang namanya orang Cirebon, orang bukan Cirebon dan sebagainya. Itu pasti dalam pergaulan, dalam berbirokrasi, dalam aktivitas sehari-hari di lingkungan ASN pasti ada yang namanya itu bukan orang Cirebon, dia orang luar Cirebon dan sebagainya. Ini akan menimbulkan kekhawatiran bagi saya pribadi nanti dalam kebijakan atau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Pak Sekda Hilmi ini, takutnya dalam tanda kutip disetir ya, atau misalnya disetting oleh pejabat-pejabat pribumi, terutama yang menduduki jabatan eselon 3
atau jabatan administratur. Karena Pak Hilmi ini bukan orang pribumi, mereka oknum lah, misalnya oknum-oknum pejabat eselon 3 ini takut memanfaatkan bukan pribumian Pak Hilmi ini untuk ditakut-takuti. Tentunya apa kepentingannya? Kepentingan tentang posisi jabatan, ya kan. Dalam hal ini mungkin cawe-cawe, ada bergaining lah. Kalau tidak dituruti nanti ada ancaman tidak kondusif Kabupaten Cirebon dan lain sebagainya. Ini dikhawatirkan bagi saya, jadi sengaja Pak Hilmi ini biarkan sebagai sekretaris daerah, jabatan yang paling tinggi di daerah. Tapi mereka oknum-oknum tertentu sengaja nanti akan akan men-setting atau akan meminta begitu kan, akan menakut-nakuti. Kalau seandainya tidak diturutin, tidak dikabulkan, nanti diancam akan bergejolak dan akan membuat situasi Kabupaten Cirebon yang tidak kondusif. Saya khawatir seperti itu. Jadi biarkan Pak Hilmi jadi sekda sepuasnya lah, mana los dari sekda. Tapi kobet deleng Pak Kabusda di Priben. Karena orang-orang oknum ini mungkin berpikiran ketika yang megang posisi sekda orang sendiri atau orang Cirebon juga mereka tidak mendapatkan keuntungan secara jabatan. Mungkin itu juga menjadi patokan, menjadi pikiran mereka, sehingga ya sudahlah, orang luar Cirebon aja, yang penting mereka bisa memberikan jabatan dan kenyamanan bagi kita warga Cirebon. Itu yang ada di benak saya, dan mudah-mudahan pikiran-pikiran ini pikiran yang keliru dan tidak benar. Kemudian yang kedua, Pak Hilmi ini secara umur, batas usia pensiunnya masih 6 tahun lagi, karena dia kelahiran 1968, 54 tahun ya. Sementara untuk jabatan eselon 2 kan sampai 60, berarti ada 6 tahun dia nanti berada di lingkungan atau bekerja sebagai pejabat atau sebagai sekda di Kabupaten Cirebon. Ini juga perlu diwaspadai. Ini terlalu lama kalau misalnya 5 tahun, 6 tahun posisi sekda di daerah ini cukup rawan. Seperti Pak Rahmat juga, karena terlalu lama juga akhirnya digoyang dan dia digeser. Apalagi nanti 2 tahun ke depan 2024 ada pagelaran politik. Ini juga akan berdampak tentunya, karena Pak Imron akan berhenti sebagai bupati, sementara Pak sekda Pak Hilmi Rifai ini masih posisi sekda. Sudah menjadi kebiasaan, sudah menjadi tradisi ketika bupati baru, kepala daerah baru mungkin akan merombak struktur organisasi, baik itu eselon 3, eselon 2 ataupun mungkin jabatan sekda. Jadi dia sangat rawan. Ibarat dia itu lahir dari gelombang tsunami nih Pak Hilmi Rifai ini. Jadi sangat, menurut saya terpaannya, dan 2023 itu sudah mulai ancang-ancang. Makanya yang ketiga ini saya sebut sebagai Pak Hilmi ini dalam posisi yang dilematis. Yang pertama, dia bukan orang pribumi, yang kedua dia batas usia pensiun yang masih cukup lama, 6 tahun, ini sangat sensitif gitu kan. Dan yang ketiga juga dia di tahun politik di 2024 ini akan menjadi pertarungan. Karena Pak Ilmuwan Ron sendiri pasti akan mencalonkan lagi sebagai bupati untuk yang kedua kalinya. Karena dia punya kesempatan dan dia juga sebagai ketua partai. Itu juga akan menjadi beban. Bisa jadi birokrasi nanti juga akan digiring ke dalam ranah politik. Ini akan berbahaya, dan sekda akan mempunyai tugas itu mungkin. Walaupun ini tidak boleh terjadi, antara birokrasi dengan politik harus dibedakan, tidak boleh dicampur adukan, dan tidak boleh birokrasi berpolitik. Tapi mau tidak mau, ini ada arah ke sana. Pak Imron, Bupati Imron menunjuk Pak Dr. Haji Ilmi Rifai sebagai sekda, bisa jadi dia sebagai pionir, dia sebagai penggerak birokrasi. Nanti ada yang namanya politik birokrasi. Ini akan dikhawatirkan dan bisa terjadi. Birokrasi akan digerakkan untuk mengerahkan massa, untuk mencari dukungan,
kepada salah satu calon, tentunya ya Pak Imron sebagai kepala daerah yang akan yang masih manggung. Belum lagi nanti bupati ini akan selesai misalnya di 2023, sementara pilbub atau pilkadanya 2024 ada pejabat. Ini juga akan terjadi geseran. Pasti formasi kepala dinas, eselon 2 dan sebagainya juga pasti akan terjadi pertukaran dan akan terjadi gejolak, saya pikir. Karena apa? Karena tahun-tahun politik itu sangat sensitif. Banyak pengaruh-pengaruh politik yang mempengaruhi birokrasi kerja para ASN juga pasti tidak akan nyaman mungkin. Itulah mungkin prediksi-prediksi saya. Mudah-mudahan prediksi saya, pikiran saya, asumsi saya tidak benar gitu. Hanya kekhawatiran saya saja. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik. Pak Sekda Ilmi juga nanti dia fokus kepada tugas normatif, membantu bupati dan wakil bupati mengkoordinasikan dinas-dinas administratur, membuat kebijakan-kebijakan dan juga diantaranya membuat gebrakan baru ya tentang beberapa persoalan yang ada di Kabupaten Cirebon, baik itu tentang kebijakan publik, tentang penanganan sampah, tentang infrastruktur dan sebagainya. Mungkin itu analisa saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam birokrasi.